Shalom, Jemaat GPPS Palu. Selamat datang dan bergabung dalam ibadah GPPS Jemaat Palu hari ini. Sebelumnya, mari siapkan diri dan hati kita untuk menerima lawatan Tuhan dalam ibadah hari ini. Berikut perlu saya sampaikan panduan mengikuti ibadah secara online. Yang pertama, siapkan diri untuk mengikuti ibadah karena ini adalah ibadah dan bukan tontonan. Yang kedua, ikutilah setiap acara ibadah, turut bernyanyi ketika puji-pujian dan baca Alkitab ketika pengkhotbah membaca ayat dan berdoa ketika diajak berdoa. Yang ketiga, karena ini adalah ibadah dan bukan tontonan, jangan bercakap-cakap selama ibadah berlangsung. Percakapan dalam kolom live chat dapat saudara lakukan sebelum ibadah dimulai. Dan yang keempat, gunakan pakaian yang sopan dan duduklah dengan sopan. Selamat menikmati pujian dan penyembahan dan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Sering di pagi hari ini mari kita sekalian Bapak Ibu berikan sorak-sorai dan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan kita. Haleluya. Sungguh suatu anugerah Tuhan yang sangat luar biasa bagi kita sekalian. Kembali saat ini kita boleh bertatap muka untuk datang beribadah kepada Tuhan. Dan mari Bapak Ibu sekalian kita siapkan segenap keberadaan hidup kita untuk kita boleh masuk dalam hadirat Tuhan. Sungguh anugerah-Mu kepada kami tak pernah berubah ya Tuhan. Perbuatan-Mu tak terlukiskan di dalam hidup kami. Engkau Allah yang sungguh mengasihi kami. Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Dan ini kami di hadapan-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Anugerah-Mu kepadaku tak pernah berubah. Perbuatan-Mu terlukiskan di dalam hatiku. Tercengangku dibuat-Mu, ku kagum padamu. Tak ada hal di hidupku yang luput darimu. Kau indah, Kau mulia, tiada seperti-Mu. Ku ingin hidupku menyenangkan-Mu. Kau terawal dan terakhir, pencipta segalanya. Seluruh bintang pun bersinar oleh ucapan-Mu. Engkau pun mengasihiku, penulis hidupku. Tak henti segenap nafasku, menyembah-Mu selalu ku puji, ku sembah. Tiada seperti-Mu, ku ingin hidupku menyenangkan-Mu. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembah-Mu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Anugerah-Mu kepadaku tak pernah berubah. Perbuatan-Mu terlukiskan di dalam hatiku. Tercengangku dibuat-Mu, ku kagum padamu. Tak ada hal di hidupku yang luput darimu. Kau indah, Kau mulia, tiada seperti-Mu. Ku ingin hidupku menyenangkan-Mu.
lukiskan di dalam hatiku. Tercengang ku dibuatku, ku kagum padamu. Tak ada hal di hidupku yang luput darimu. Kau indah, kau mulia, tiada sepertimu. Ku ingin hidupku menyenangkanmu. Kau terawal dan terakhir, pencipta segalanya. Seluruh bintang pun bersinar oleh ucapanmu. Engkau pun mengasihiku, penulis hidupku. Tak henti segenap nafasku, menyembahmu selalu. Ku puji, ku sembah, tiada sepertimu. Ku ingin hidupku menyenangkanmu. Segala puji, segala hormat, setiap hatiku menyembahmu. Terimalah setiap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Anugerahmu kepadaku sejumlah cuma pernah berubah. Mari bersama-sama kita naikkan pujian ini bagi Tuhan. Lukiskan di dalam hatiku. Tercengang ku dibuatku, ku kagum padamu. Tak ada hal di hidupku yang luput darimu. Kau indah, kau mulia, tiada sepertimu. Ku ingin hidupku menyenangkanmu. Kau terawal dan terakhir, pencipta segalanya. Seluruh bintang pun bersinar oleh ucapanmu. Engkau pun mengasihiku, penulis hidupku. Tak henti segenap nafasku, menyembahmu selalu. Ku puji, ku sembah, tiada sepertimu. Ku ingin hidupku menyenangkanmu. Segala puji, Mari bersama-sama kita lakukan di hadapan Tuhan. Segala pujian hanya bagi-Mu ya Tuhan. Segala penyanjungan kami hanya bagi-Mu. Terimalah Setiap hidupku sebagai persembahan yang hidup. segala puji, Segala puji, segala hormat, segenap hati segenap kami. hatiku menyembahmu. Terimalah setiap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Bukan kehendakku, Bukan kehendakku, namun kehendakmu.
sebagai persembahan yang hidup, sebagai persembahan yang hidup, sebagai persembahan yang hidup. Haleluya. Sekali berikan sorak-sorak yang terbaik bagi Tuhan kita. Yang lebih lagi bagi Tuhan yang dahsyat dan berkuasa. Engkau adalah Allah kami yang besar. Engkau adalah Allah kami yang perkasa. Amin. Engkau adalah Allah kami yang luar biasa. Engkau adalah Allah kami yang besar. Kami bersyukur buat segala kasih-Mu Tuhan. Oh, Sena in the highest, let our King be lifted up. Oh, Sena
mulai ditinggikan di tempat yang maha tinggi Tuhan. Amin. Sebab Engkau Allah kami yang kudus, Engkau Allah kami yang dahsyat, Engkau Allah kami yang perkasa, Amin. Engkau Allah kami yang penuh dengan kuasa. Amin. Kami bersyukur ya Tuhan. Dan saat pagi hari ini Bapak kami rindu untuk berbuat bakti. Mari Bapak Engkau hari tengah-tengah ibarat kami saat pagi hari ini Tuhan. Dan segala rancangan kuasa kegelapan dalam bentuk apapun, lewat apapun, serta dari manapun datangnya, yang coba-coba mengganggu ibarat kami saat pagi hari ini, sesuai dengan hak otoritas iman yang Kau berikan kepada kami. Kami berseru memanggil nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami katakan hancurkan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Kami siap untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Haleluya. Silakan duduk jemaat Tuhan. Mari jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, bersama-sama kita rasakan dan nikmati kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikanmu. Hidupku dipenuhi kemuliaan-Mu, indahnya oh Yesus Tuhanku. Oh betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikanmu. Hidupku dipenuhi kemuliaan-Mu, indahnya oh Yesus Tuhan. Sempurnalah, sempurnalah kehidupanku sejak Kau hadir dalam hatiku. Kau perhatikanku setiap waktu. Oh sungguh indahnya Yesus Tuhanku. Betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikanmu. Hidupku dipenuhi kemuliaan-Mu, indahnya oh Yesus Tuhanku. Betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikanmu. Hidupku dipenuhi kemuliaan-Mu, indahnya oh Yesus Tuhanku. Sempurnalah kehidupanku sejak Kau hadir dalam hatiku. Kau perhatikanku setiap waktu. Indahnya Yesus Tuhanku. Betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikanmu. Hidupku dipenuhi kemuliaan-Mu, indahnya oh Yesus Tuhanku. Oh betapa dalamnya. Saya jemput kembali berdiri. Mari bersama-sama kita naikkan pujian ini bagi Tuhan. Kebaikan-Mu, hidupku dipenuhi kemuliaan-Mu, indahnya oh Yesus Tuhanku. Sempurnalah kehidupanku sejak Kau hadir dalam hatiku. Kau perhatikanku setiap waktu. Oh sungguh indahnya Yesus Tuhan. Sempurnalah, sempurnalah kehidupanku sejak Kau hadir dalam hatiku. Kau perhatikanku setiap waktu. Oh sungguh indahnya Yesus. Sempurnalah, sempurnalah kehidupanku sejak Kau hadir dalam hatiku. Kau perhatikanku setiap waktu. Oh sungguh indahnya Yesus Tuhanku. Betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikan-Mu. Hidupku dipenuhi kemuliaan-Mu, indahnya
Yesus Tuhan hidupku, dipenuhi kemuliaan-Mu, indahnya oh Yesus hidupku, hidupku dipenuhi kemuliaan-Mu, indahnya oh Yesus Tuhanku. Haleluya. Haleluya. Boleh tengok kanan kiri Bapak Ibu sekalian? Wow, ke belakang juga boleh. Yang di depan tengok ke belakang juga boleh. Wow, senang sekali kita bisa berjumpa kembali tatap muka untuk beribadah kepada Tuhan. Amin. Amin. Semua ada bukti kasih anugerah Tuhan yang sungguh luar biasa dalam kehidupan kita. Yang merasakan kebaikan Tuhan boleh angkat tangan Bapak Ibu sekalian. Tuhan kita baik. Amin. Tuhan kita baik. Amin. Dia sungguh baik. Amin. Dia sangat baik. Amin. Haleluya, berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Engkau adalah kami yang baik Tuhan. Kebaikan Tuhan sungguh nyata. Dia Allah yang tidak pernah berubah dari dulu, sekarang, bahkan sampai selamanya. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Oh, oh, oh. Berganti hari Tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Mari sama-sama katakan. Oh, oh, oh. Amat baik selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Yesus baik, Oh, oh, oh. amat baik selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah tak pernah berakhir di hidupku. Mari bersama-sama katakan. Yesus baik, sungguh amat baik selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Yesus baik, amat baik selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Katakan Tuhan Yesus baik. sungguh amat baik selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Yesus baik, amat baik selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Dari selamanya selama-lamanya. sampai selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Amin. Haleluya. Sebelum duduk sekali lagi berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Lebih lagi, yang lebih lagi, yang lebih lagi bagi Raja kita. Haleluya. Silakan duduk jemaat Tuhan. Dari manakah kau datang pertolonganku? Pertolonganku datangnya dari Tuhan yang
dalam hidup kami ya Tuhan. Kerajaan-Mu dan kebenaran-Mu itu adalah bagian bagi kami. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Karena segalanya Di dalam hidupku, di dalam hidupku, kerajaan-Mu, kerajaan-Mu, kebenaran-Mu itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. mari bersama-sama katakan, Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Karena segalanya di dalam hidupku, di dalam hidupku, kerajaan-Mu, kerajaan-Mu, kebenaran-Mu itu
Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kasih anugerah-Mu yang tidak pernah berhenti dalam kehidupan kami. Sukacita-Mu melimpah atas hidup kami Tuhan. Terimalah puji-pujian kami di pagi hari ini. Kiranya puji-pujian kami menyenangkan dan menyukakan hati-Mu Tuhan. Dan pada saat ini Tuhan, kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berkati hamba-Mu yang akan Kupakai menjadi saluran berkat-Mu. Urapan Allah turun atas kehidupan daripada hamba-Mu. Dan biarlah setiap kami juga dapat mendengarkan kebenaran firman-Mu dan dapat melakukan tepat seperti yang Tuhan kehendaki. Dan kami gagalkan setiap kekuatan gelap yang mencoba mengganggu konsentrasi kami pada pagi hari ini. Kami berseru manggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami ikat patahkan, hancurkan semuanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak, kami telah siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk jemaat Tuhan. Puji nama Tuhan, Shalom. Kita bersyukur Tuhan memberikan lagi kesempatan anugerah bagi kita untuk boleh beribadah pada pagi hari ini. Selamat datang kepada seluruh jemaat Tuhan, baik yang ada dalam ruangan ini maupun yang ada di luar, maupun juga yang mengikuti secara live streaming, yang ada di Palu, yang ada di beberapa kota, dan juga yang ada di beberapa negara yang selalu mengikuti akan live streaming. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua dan bersyukur atas segala kemurahan Tuhan. Puji nama Tuhan. Juga selamat datang bagi saudara yang baru pertama kali hadir dalam ibadah di tempat ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Dan supaya kita bisa saling mengenal, bagi saudara yang baru pertama kali hadir, mohon tidak keberatan boleh berdiri sebentar untuk kita saling mengenal. Ada baik di dalam ruangan maupun yang ada di luar. Puji Tuhan, selamat datang. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan doakan sebentar. Ada lagi yang di luar? Tolong dilihat. Oke, baik ya. Kita akan doakan sebentar. Ya, puji Tuhan, silakan duduk. Kemudian bagi saudara yang berulang tahun, kita juga akan doakan. Yang saya sebutkan namanya, silakan berdiri untuk kita sebentar doakan sekaligus. Yaitu Trifosa Stella Cowindra, Budi Oktowijaya, Jack Herianto Nyolo-Nyolo, Febrianti Darmanto, Lili Meliana Kori Umar, Tessa Nadia, Gabriel Dayo, Selvi Oktaviani Tempali. Oke, baik, kita doakan ya, semua yang berulang tahun. Kami datang ke hadirat-Mu Bapa di sorga, bersyukur atas saudara-saudara kami yang untuk pertama kalinya bersama-sama beribadah dengan kami pada saat ini. Kiranya Tuhan Engkau tilik apa yang menjadi pergumulan dan kerinduan hati mereka, buka jalan campur tangan, Tuhan mengadakan segala perkara, terlebih keselamatan menjadi kebahagiaan daripada mereka. Terima kasih Bapa, terpujilah nama Tuhan, kami memberkati mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Demikian pun juga dengan penuh syukur kami datang ke hadirat-Mu mengucap syukur untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun. Terima kasih untuk tambahan usia yang telah Tuhan karuniakan. Kiranya ini membawa mereka semakin memahami makna kehidupan mereka sebagai orang percaya. Berkati pribadi, rumah tangga, keluarga, usaha, pekerjaan, pelayanan, pertumbuhan rohani, dan bawa dan tuntunlah mereka mencapai seluruh rancangan Allah dalam kehidupan mereka. Pertolongan, perlindungan dari segala yang jahat, apapun bentuknya, dari manapun datangnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami patahkan, hancurkan, halaukan dari kehidupan mereka. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan memberkati mereka semuanya. Amin. Puji Tuhan. Dan kita siapkan hati kita dan segenap kebenaran kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Kita buka Alkitab kita di dalam Roma pasal 1 ayat 17. Ya, Roma pasal 1 ayat 17 kita baca. Jikalau saudara sudah temukan, mari kita sambut firman Tuhan, kita akan baca bersama. Ya, pembacaan kita pertama di dalam Roma pasal 1 ayat 17. Oke, kita baca. Sebab di dalamnya kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Ya, minggu lalu kita sudah belajar tentang iman yang tertuju kepada Yesus Kristus, iman yang tulus ikhlas.
Jadi kita masih akan lanjut tentang hal iman, ya. Yang kita akan masuk dalam belajar satu topik, yaitu tentang pengalaman. Jadi saya pakai papan tulis saja, tidak pakai slide. Pengalaman iman dan janji Allah. Ya. Pengalaman iman dan janji Allah. Nah, saudara, ini sangat penting. Sebab yang kita ketahui adalah bahwa setelah saudara dan saya menjadi orang percaya, yaitu mereka yang sudah lahir baru, sudah terima Yesus, harus menjalani hidup barunya. Jadi ini lahir. Ya, ini adalah menjalani hidup baru. Jadi kalau orang hanya lahir baru, tidak menjalani hidup baru, percuma. Ya, kecuali kalau pada saat dia lahir baru, dia langsung mati. Ya, tapi kita kan sampai sekarang masih hidup. Nah, menjalani hidup ini sudah format yang baru, yaitu hidup oleh iman. Sebelum menjadi orang percaya sebagai manusia lahiriah pada umumnya secara alamiah dan secara ilmiah adalah hidup melalui unsur jiwani yang dimotori, dikendalikan, dan dilaksanakan oleh unsur jiwani kita. Kehendak sendiri, pikiran sendiri, dan perasaan sendiri. Nah, begitu saudara dan saya jadi orang percaya, ditetapkan seperti ayat tadi harus hidup oleh iman. Berarti formatnya benar-benar berubah menjadi hidup yang baru. Semua baru. Ini sama dengan ya, jadi semuanya baru. Ya, tapi kenyataannya sudah lahir baru, menjalani hidup, masih menjalani hidup sebab belum mati, tapi tetap menjalani hidup dengan format yang lama. Kenapa? Karena tidak diajarkan. Jadi orang hanya diberikan suatu bimbingan rohani untuk suatu pengalaman spiritual yang tidak ada dasar. Bagaimana caranya mengalami itu? Nah, inilah yang membawa mengapa kita orang percaya tidak bisa merubah dunia ini dan memenangkan dunia ini bagi Kristus. Karena format lama kita sebagai manusia lahiriah yang memang masih ada karena kita masih hidup. Nah, ini yang terjadi, ini yang sedang dialami di dalam kehidupan kita. Nah, oleh karena itulah kita harus sangat peka dan sangat hati-hati untuk selalu belajar. Kalau kita sudah selalu belajar dalam pergaulan kita dengan Tuhan, kita ini hidup oleh iman atau masih manusia lama. Sebab Alkitab menetapkan kita sudah menanggalkan manusia lama. Kata menanggalkan sama dengan buka baju, menanggalkan baju dan memakai. Alkitab juga mengatakan mengenakan baju, kan sama, manusia baru. Nah, ini ya. Jadi itulah sebabnya bagaimana kita memahami ini. Kita dibawa kepada perhatikan ayat yang sudah kita baca tadi. Di sana tertulis bukan hanya ketetapan Allah orang benar itu, orang yang sudah dibenarkan melalui Yesus Kristus yang ada di atas salib dan dia sudah menjadi orang percaya, bukan hanya sekedar ditetapkan hidup oleh iman, tapi kita baca di situ ayat 17 dari Roma 1,
Kita ulangi. Sebab di dalamnya, baca, nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman, memimpin kepada iman. Bukan pindah-pindah kepercayaan, pindah-pindah iman, bukan. Dari iman memimpin kepada iman. Jadi di sini kita memahami harus ada seorang percaya, imannya harus bertumbuh sampai kepada kepenuhan Kristus, dan itu dia peroleh, saudara dan saya peroleh pada saat menjalani hidup baru. Itu. Nah, itulah sebabnya yang sangat disayangkan, karena umumnya mimbar-mimbar hanya mengajar iman hanya sebatas jawaban doa. Nanti kita akan jelaskan juga itu. Ya. Nah, memang pengalaman pertama tentang dalam hal beriman, ketika saudara dan saya, setiap orang itu baru mulai menjadi percaya, memang pengalaman-pengalaman yang dia alami itu adalah tentang doa dan jawaban doa. Tapi tidak hanya sekedar itu. Ya. Oleh karena itulah kenapa setelah orang mulai menjalani hidup barunya, pertama dia berdiri dengan menggebu-gebu bersaksi, Tuhan hebat, Yesus hebat, dan lain sebagainya. Pengalaman imannya yang pertama. Doa sangat mudah dijawab. Oh jangan itu sangat, macam-macam. Tapi setelah ia menjalani hidup kekristinannya, dia mulai terkulai. Dan mulai berdiri dan bukan bersaksi lagi. Bantu doa, saudara-saudara saya baru mengalami musibah ini. Bantu doa dan ini. Dan saya jadi lemah dan saya begini. Nah, jadi ini sekarang ini apa? Nah, kalau kita tidak memahami ini, bahwa dalam menjalani hidup baru, disitulah kita memulai pengalaman iman demi pengalaman iman untuk membawa kita bertumbuh. Kalau kita tidak pahami ini, kesempatan inilah yang iblis pakai membuat orang-orang atau kita dalam era ini atau dalam perjalanan hidup ini menjadi jatuh, lemah, kecewa, dan bukan cuma kecewa sama manusia, tapi kecewa sama Tuhan, bahkan sakit hati dan lain sebagainya. Tidak heran kalau orang itu kemudian meninggalkan Kristus. Nah ini, jadi saudara, kalau kita mau jujur, hanya orang yang benar-benar mau menjalani hidup barunya itu nampak, ya. Nampak di dalam segala hal dari segala keberadaan hidupnya. Karena keberadaan kita yang paling dalam pun tidak dapat disembunyikan. Itu akan keluar semua dan akan kelihatan siapa apa jati diri kita sebagai orang percaya. Nah, oke, maka kita akan mulai sekarang. Pertama, apa itu pengalaman iman? Ya. Supaya kita pahami dan tidak ada orang yang akan luput untuk tidak mengalami pengalaman iman. Karena itu terjadi pada saat kita sedang menjalani hidup baru kita. Apa itu pengalaman iman? Orang selalu mempersoalkan kalau saya tulis, banyak orang mempersoalkan kalau saya nulis di papan tulis, kenapa mesti om coret dari kanan ke kiri? Orang biasanya kiri ke kanan, ya kan? Biasa kalau orang sudah tulis sampai di samping, saya kira tidak ada yang mempersoalkan, tapi masih ada juga yang mempertanyakan. Ini mesti coret begini. Rupanya orang-orang yang suka ikut seminar itu memperhatikan. Nanti lihat ya, nanti lihat. Ini om pasti dia coret dari kanan ke kiri. Ya, coba itu. Tapi bilang bagus lah, berarti sampai dicoretan dia perhatikan, berarti dia perhatikan firman.
Oke, jadi apa itu pengalaman iman? Ini tidak bisa ditolak. Oleh sebab inilah perjalanan hidup kita dan kita peroleh dalam menjalani hidup baru. Ini mau dengan tidak mau. Dan kita sudah tahu kan, iman tidak hanya sekedar jawaban doa. Oke? Kita baca dulu. Kita baca Ibrani 11 ayat 1. Itu kan definisi iman di dalam Alkitab yang kadang-kala dipersempit padahal artinya sangat luas dan mendalam. Oke? Sudah? Ibrani 11 ayat 1, 2, 3. Iman adalah iya. Bisa saudara sambil baca langsung menemukan luar biasa maknanya dan betapa pergumulannya begitu sengit. Iman adalah dasar, namanya dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Kalau kita buka kamus, iman itu hanya dikatakan keyakinan, ketetapan hati, dan lain sebagainya. Tapi tidak apa-apa, kita akan gabungkan itu pengertian secara ilmiah dan pengetahuan secara kebenaran firman. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Jadi kalau mau disederhanakan, iman itu dimulai dari setitik pengharapan. Sedangkan sebagian hamba Tuhan kalau menyampaikan pemberitaan di mimbar, menghinakan itu pengharapan. Harapan itu masih diharapkan, iman itu so pasti. Nah ini yang membingungkan umat. Jadi kita bicara yang real dan yang alkitabiah. Dimulai dari setitik pengharapan. Jadi kalau tidak ada pengharapan, apa yang mau diimani? Harus ada sesuatu yang diharapkan. Dan yang diharapkan itu namanya saja masih diharapkan. Sudah ada? Belum ada. Supaya itu nampak. Nah makanya dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi kalau kita baca dan renungkan dan kemudian menghadirkannya di alam nyata, ini pergumulan sengit yang tidak mudah. Kenapa? Pergumulan sengit antara manusia lahiriah yang dimotori oleh unsur jiwani dan manusia rohani hidup baru yang sudah diformatkan harus hidup oleh iman. Karena di dalam hidup oleh iman itulah kamu akan mendapatkan pengalaman iman. Dari pengalaman iman itulah kamu akan bertumbuh. Oke? Jadi apa itu pengalaman iman? Kita sudah tahu bahwa, saya sudah jelaskan tadi, pengalaman iman itu terjadi pada saat kita sedang menjalani hidup baru. Kalau kita tidak sedang menjalani hidup baru, maka kita tidak akan pernah dapat mendapatkan pengalaman iman. Karena iman adalah ketaatan tanpa syarat. Oke, ya, baik. Sekarang saya gambar supaya saudara lebih mudah untuk memahaminya. Jadi kita tidak bicara lagi manusia lama ya, karena sudah lahir baru. Ini perjalanan menjalani hidup baru. Bagaimana Tuhan menghadirkan pengalaman iman itu yang harus dimiliki oleh setiap orang percaya karena dia hidup oleh iman? Sederhana. Ya, kita ambil alam nyatanya dulu.
Setiap saudara dan saya dan semua manusia yang hidup tiap hari diperhadapkan dengan apa yang namanya realitas hidup. Kondisi real yang nampak, yang dilihat, yang dirasakan, yang sedang terjadi. Bagi kita yang sudah dijelaskan dan sudah mengerti, kita dapat memahami kenapa ada realitas hidup. Oleh karena firman Allah itu hidup. Firman Allah hidup bukan hanya sekedar suatu filosofi dan satu kalimat. Firman Allah itu hidup, tapi memang nyata-nyata dia hidup. Apa kalimat firman itu akan muncul dalam kehidupan nyata dalam bentuk peristiwa. Jadi bagi orang yang memahami ini, dia akan selalu dapat menangkap di mana ada peristiwa apapun. Di situ ada firman di dalamnya. Kenapa? Untuk apa firman itu ada di situ? Karena firman itu ada di situ untuk supaya orang percaya diberikan jawaban apa yang dia harus lakukan terhadap realitas yang dia hadapi. Bisa saudara tangkap? Mengerti? Atau saya harus ulangi? Oke? Saya berikan ilustrasi. Ilustrasi konkret, ya, bukan perumpamaan saja. Ketika saudara baca firman Tuhan, ampunilah orang yang bersalah kepadamu. Dan saudara langsung kasih stabilo. Mantap. Ada kan sebagian pembaca Alkitab kalau ada yang kena di hati, dia taruh ada merah, ada hijau, ada kuning. Bagus itu. Apa tadi yang digaris tadi? Ya. Ampunilah orang yang bersalah kepadamu sebagaimana kamu sudah diampuni. Dan apabila ada orang yang tidak mengampuni, maka dia juga tidak diampuni. Aduh, dia langsung takut ini. Harus ampuni. Oke. Sudah baca kan? Sudah taruh stabilo kan? Tunggulah sedikit hari. Dia akan menjadi peristiwa. Untuk apa peristiwa itu datang? Supaya saudara dan saya boleh melakukan itu firman. Amin. Jadi ketahuilah setiap peristiwa apapun, realitas apapun, di dalamnya ada Tuhan. Dan itulah firman. Untuk apa dia ada di situ? Supaya dia memberikan jawaban. Apa jawabannya? Ampunilah orang yang bersalah kepada kamu. Berarti akan muncul satu peristiwa, orang itu membuat kesalahan kepada saudara, dan kesalahan itu menyakitkan, dan saudara punya pergumulan antara sakit hati dan mengampuni. Oke? Bisa nangkap? Nah, masih mau kasih stabilo itu ayat-ayat? Halo? Ini dia. Ini dia. Selama ini kita tidak nangkap seperti itu kan? Banyak orang hanya anggap lalu. Umumnya orang hanya menganggap realitas hidup itu hanyalah pengalaman hidup. Setiap orang percaya tidak boleh menerima setiap realitas itu hanyalah sebagai pengalaman hidup, tapi dia harus punya kemampuan merubah pengalaman hidup itu menjadi pengalaman iman. Kalau tidak ada apa-apanya. Kapan dia berubah menjadi pengalaman iman? Pada saat ayat yang saudara taruh stabilo itu terjadi dan saudara melakukannya. Maka itulah pengalaman iman. Pengalaman iman apa? Pengalaman iman dalam bentuk mengampuni. Gampang? Bror.
Sampai anak remaja pun sadar mau bunuh diri. Kenapa? Kemai. Dia ambil kita penyong. Kalau dia bukan bunuh diri, dia yang bunuh. Tidak gampang kan? Tapi kenapa dia muncul? Kenapa sampai ada orang yang ambil dengan penyong? Karena firman Allah itu hidup dan dia jadi peristiwa supaya saudara dapat memahami bagaimana mengampuni. Sehingga dari remaja sudah mengerti apa itu mengampuni. Sehingga ketika dewasa menjadi manusia tangguh. Menjadi orang percaya yang tangguh, bukan cengeng. Dunia tidak selebar daun kelor. Ya kan? Begitu dia dewasa. Aduh, untung kita tidak jadi dengan dia. Luar biasa itu pengalaman Bung Karno ketika dia jatuh cinta kepada Nona Belanda. Dan dia punya ini. Luar biasa, mati mau dapat. Itu kisahnya dia. Tapi tidak jadi. Terakhir satu saat, menjelang sekian puluh tahun, ada satu di kota Bandung dia masuk jalan-jalan, ada yang panggil namanya. Dia tengok, siapa dia ini? Rupanya itu Nona yang dia mau bawa mati akang. Model Dan dia mulai merenung, untung juga tidak jadi. Nah ini dia. Itu peristiwa umum kan, tapi nyata. Mau tahu kisahnya, belilah itu buku Bung Karno Penyambung Lidah. Jadi saudara, disinilah kita mendapatkan apa yang namanya pengalaman iman, bukan hanya pengalaman hidup. Jadi tidak perlu khawatir peristiwa apapun yang hadir di sini. Tidak perlu. Tidak perlu takut dengan apapun peristiwa yang ada di sini. Karena di mana ada peristiwa, di situ Tuhan ada. Dan di situ firman Allah ada, hadir. Dan itulah firman. Supaya ada jawaban dan kita tidak terjebak. Dan kita hanya tinggal ikuti apa yang Tuhan katakan. Dan begitu melewati, begitu saudara bisa mentaati dan saya bisa mentaati ini firman, maka lahirlah pengalaman iman. Pengalamannya apa tadi? Dalam hal? Tapi itu baru mengampuni. Masih banyak yang lain. Masih banyak yang lain. Bacalah. Ya, tapi jangan saya jelaskan begini, saudara takut. Takut kita baca firman. Berhenti kita bahas stabilo. Stabilo banyak-banyak. Apa yang jadi rema itu stabilo banyak-banyak. Ya, kalau boleh lagi tambah lagi yang tidak ada warna. Asal jangan stabilo hitam, saudara. Tuhan hukum nanti, berarti saudara menghapuskan firman. Oke? Nah, jadi ada mula pertama adalah firman. Dan firman itu adalah Allah sendiri. Dan karena Allah maha hadir, berarti firman juga maha hadir. Di mana dia ada? Di segala sesuatu. Nah, kalau kita sudah nangkap sampai di sini, maka kita bisa menangkap hal-hal yang lain yang lebih dalam lagi. Oke? Ini ya. Sudah paham ini, kita lanjut yang kedua. Supaya kita tidak menolak dan tidak berkata, kenapa Tuhan ini peristiwa harus terjadi padaku? Kenapa ini harus menimpa aku? Kenapa aku harus alami ini seumur hidup dan lain sebagainya dan lain sebagainya? Nah, sekarang dari pengalaman iman ini, karena di setiap peristiwa di situ ada firman, maka di firman itu ada janji Allah. Dan di firman itu ada petunjuk bagaimana kita menyelesaikan realita yang sedang kita hadapi. Oke, nah apa yang kita mau ketahui? Yang kedua, supaya kita ini tidak salah sikap dan tindakan. Tergantung dari pemahaman kita. Yang kedua adalah Allah mengikat
dirinya dengan janjinya. Oke. Kita baca. Allah mengikat dirinya dengan janji. Ibrani 6 ayat 13 mulai dan beberapa ayat berikutnya. Ayat 13 kita baca bergantian. Ya, saya baca duluan ayat 13. Saudara 14 dan beberapa ayat berikutnya. Saya baca. Sebab ketika Allah memberikan janjinya kepada Abraham, ia bersumpah demi dirinya sendiri, karena tidak ada orang yang lebih tinggi daripadanya. Ganti. Ya, Abraham menanti dengan sabar. Dan dengan demikian, ia memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya. Ganti. Ya, karena itu untuk lebih meyakinkan mereka yang berhak menerima janji itu akan kepastian putusannya, Allah telah mengikat dirinya dengan sumpah. Ya. Oke. Ya. Saudara dan saya sedang bergumul dalam doa untuk suatu janji Allah. Dan Allah dikatakan mengikat dirinya dengan janjinya. Pakai sumpah. Sebenarnya Allah tidak perlu bersumpah kan? Dia bukan manusia. Siapa yang perlu bersumpah? Orang yang tidak dipercaya. Mau sumpah, berani sumpah? Ditabrak mobil? Dia berpikir, aduh. Makanya kita melihat kan, setiap pejabat kan harus biasa kalau dilantik di apa? Ucapkan apa? Ya, makanya sekarang banyak yang makan sumpah kan? Ya, sehingga ada di penjara. Mengingkari sumpah. Tetapi kenapa Allah harus bersumpah? Karena yang dihadapi itu manusia yang tidak percaya, kurang percaya. Jadi perlu diyakinkan bahwa tidak dapat tiada Allah ini mengikat dirinya dengan sumpah. Ini dulu yang perlu kita tahu. Kenapa saudara? Oleh karena kalau ini kita tidak pahami, maka kita akan salah bersikap dan bertindak di dalam iman kita. Kenapa saya katakan seperti ini? Karena kita anggap kita sudah melakukannya dalam ruang lingkup iman. Tapi sikap dan tindakan keliru. Oke. Masih ingat yang dijelaskan tadi? Bahwa pengalaman iman itu diperoleh pada saat kita menjalani hidup baru. Dan pengalaman iman itu hadir dalam bentuk peristiwa apapun atau realitas hidup hari-hari apapun bentuknya. Dan di dalam sekian bentuk berbagai macam realitas hidup. Di dalamnya ada hal-hal yang kita gumuli yang namanya janji Allah. Karena kita sebagai orang percaya. Oh, Tuhan berjanji seperti ini. Tuhan berjanji seperti ini. Tuhan berjanji seperti ini. Nah, beban saudara semakin berat
Dan saudara gumuli supaya Tuhan genapi janjinya dalam apa yang sedang saudara hadapi dan sedang gumuli saat itu. Di dalam bergumul mencapai tergenapinya janji Allah, disinilah dibutuhkan iman. Tetapi selalu bertolak dari pemahaman yang benar. Akan menghasilkan sikap yang benar dan tindakan yang benar. Oke, kita lanjut. Apa yang saudara alami ketika saudara sedang menghadapi pergumulan hidup, realitas hidup yang kemudian itu menimpa saudara dan sudah menjadi beban yang berat? Apa yang akan saudara lakukan melalui iman yang saudara miliki? Yang kita tahu, yang diajar di mimbar, disuruh berdoa. Setelah berdoa belum juga terjawab, kita disuruh doa puasa. Ya, karena itu cuma itu yang bisa. Ya, cuma itu yang bisa dilakukan oleh hamba Tuhan. Ketika doa puasa kita sudah lakukan dan ternyata belum juga terjawab, ya hamba Tuhan menuntun lagi kita untuk doa semalam suntuk. Ya, cuma itu yang mereka punya modal. Begitu sudah doa semalam suntuk, beban tambah berat. Datang lagi, konseling kepada hamba Tuhan, hamba Tuhan bilang, lebih sungguh-sungguh. Aduh, mau sungguh-sungguh sampai di mana ini? Dan apa yang kita ketahui? Firman Tuhan dalam Yakobus dan beberapa ayat yang lain mengajar kepada kita bahwa orang yang menghadap Tuhan harus datang dengan iman baru boleh berkenan. Dan setiap apa yang kita pohonkan dan doakan harus dengan iman. Tetapi justru kenapa tidak dipakai? Kenapa tidak dilakukan? Kenapa seseorang bisa begitu terpuruk dan tertumpah, dia punya histeris dan segala pergumulan itu dia peragakan bukan tanpa dia sadari mungkin dalam segala pergumulan yang sengit. Makanya saya katakan tadi Ibrani 11 ayat 1 itu bukan hanya sekedar bacaan-bacaan seperti itu luar biasa pergumulannya. Ada orang yang bisa berdoa sampai menangis begitu rupa. Ada yang sampai menggelepar, ada yang sampai pukul-pukul di dinding dan lain sebagainya. Dan itu juga sudah pernah terjadi di Bukit Doa, doa semalaman. Ada seorang ibu berdoa, tiba-tiba dia teriak keras sekali, wah, bluk, langsung dia jatuh. Tidak sadar. Itu tingkat daripada depresi yang begitu rupa yang dia sudah tidak kuat hadapi. Hamba-hamba Tuhan melihat doa-doa seperti ini justru menteologiakan. Oh, luar biasa. Ini ibu sungguh-sungguh sekali dia berdoa. Penuh pergumulan. Bukan sungguh-sungguh. Itu ledakan emosional daripada tekanan depresi yang dia sudah tidak kuat tahan dan dia meledak seperti itu. Ini bukan sungguh-sungguh. Ini justru adalah gejolak-gejolak emosional yang tak terkendali karena tidak ada yang tuntun. Dan kemudian meledak seperti ini dan terjadi seperti ini karena tekanan-tekanan realita hidup. Ya samalah. Kenapa ada orang berbuang dari tingkat lantai sekian puluh lantai dari satu apartemen? Bahkan ada beberapa yang ditulis di berita, ada juga bos yang kaya raya, yang ada konglomerat dan lain sebagainya. Kenapa orang bisa bunuh diri? Tidak bisa mengatasinya lagi. Pernah saudara baca di koran beberapa tahun yang lalu? Ketika ada seorang, ketika peristiwa itu terjadi di Malang, satu keluarga mati semua. Bukan mati dibunuh orang. Orang tuanya sendiri melakukan semua dan termasuk dirinya.
Dan habis itu saya berpikir, luar biasa nih peristiwa. Berita berikutnya, sementara dikebumikan dan diupacarai dengan pujian lagu rohani. Berarti orang percaya. Apa kita mau hakimi? Di mana imanmu? Oh, tidak perlu kita hakimi. Yang perlu kita renungkan, kenapa sampai demikian? Supaya kita bisa menemukan apa penyebabnya. Saudara, sekalipun kita sudah jadi orang percaya, tapi selama kita masih mau memakai manusia lama kita akan dipermain-mainkan oleh masalah. Kita tidak bisa mengatasinya. Jangankan mengatasi, kita tidak mau menghadapinya. Kita tidak mau menerima peristiwa apapun itu. Tapi kalau kita sudah menanggalkan cara hidup manusia lama dan menjalani hidup baru, dan kita memahami bahwa justru dalam menjalani hidup baru itulah pengalaman iman itu kita peroleh lewat peristiwa-peristiwa yang kita hadapi dalam bentuk realitas ini, dan bagaimana caranya? Hamba-hamba Tuhan menuntun, membimbing orang itu berdoa, tidak salah. Tapi bagaimana caranya? Bagaimana caranya? Saya tidak membuat berbagai topik-topik tentang orang membahas berbagai topik tentang doa dan lain sebagainya. Tapi apa yang harus dilakukan sesuai dengan apa yang Tuhan sudah taruhkan. Berdoa sudah benar, tidak salah. Tapi kenapa tidak terselesaikan? Dan kenapa orang bisa menggelepar dalam doa? Hanya sampai kepada pelampiasan ledakan emosional, dan secara kejiwaan memang itu sedikit ringan. Sama dengan kalau saudara sedang meledak kemarahan tapi belum meledak, kan? Saudara pasti cari sasaran siapa? Sehingga kadang-kala salah sasaran. Begitu sudah selesai meledak, wah, aduh, so puas dia, so tenang. Nanti habis tenang dia baru menyesal. Aduh, kita so maki ya. Aduh, kita sudah so salah ini. Nah, tapi gengsi tidak mau mengaku salah. Orang-orang yang penuh dengan pergumulan ini, ketika dia tidak bisa mengatasinya, ya memang cara alamiah terjadi seperti itu. Orang menjerit-jerit. Nah, kalangan kita berpikir, aduh puji Tuhan. Tuhan bekerja. Dijamah Tuhan, dia menangis. Menangis itu bukan tanda pertobatan, saudara. Menangis itu cuma tanda kesadaran. Belum sampai bertobat baru sadar. Ya. Nah, baik. Jadi apa sebenarnya yang harus kita lakukan? Supaya kita paham. Untuk memahami ini kita sudah tahu Allah, tadi firman sudah kita baca, Allah itu mengikat janjinya, mengikat dirinya dengan apa yang sudah dijanjikan. Jadi kalau Tuhan tidak janji, apa yang mau dikomplain? Tidak ada. Apa yang saudara mau komplain kalau Allah tidak janji? Apa yang saudara mau datang? Nah, oleh karena itulah kita perlu pahami. Ada pergumulan, ada masalah, silahkan berdoa. Silahkan. Tetapi, bagaimana kita lakukan? Kalau saudara hanya langsung berdoa, tidak ketemu janji ini, maka saudara akan capek berdoa dan bisa kecewa. Olehnya, kalau Allah mengikat dirinya dengan janji, saudara perlu mengikat iman saudara dengan janji. Bagaimana mengikat iman kita dengan janji? Apapun peristiwa yang terjadi tadi sudah dikatakan, di dalamnya ada firman. Jadi setiap peristiwa apapun yang kita hadapi, realita apapun, kita harus punya kemampuan menemukan nilai-nilai ilahi yang ada di dalam problem tersebut, yaitu firman yang ada di dalam. Karena di dalam firman yang ada dalam peristiwa itu, itulah juga menjadi jawaban bagi kita. Jadi pada saat kita datang kepada Tuhan,
Bukan lagi pikulan beban pergumulan yang menekan kita sampai kemudian kita di situ tak berdaya dan menggelepar. Nah, kita datang kepada Tuhan, kita datang so pegang janji. Apa firman yang ada di sini? Saudara bisa nangkap apa firman yang ada di sini? Makanya setiap peristiwa harus bisa, kalau diteruskan berarti firman tidak kedengaran kan? Ya, jadi harus sabar menanti sampai selesai. Belajar sabar kan? Ya. Oke. Itu. Jadi temukan. Jadi ketika kita realita itu datang dan kita temukan di situ ada firman dan firman itu kita pegang, dengan firman inilah kita datang menghadap Tuhan. Karena kita sudah datang dengan apa? Kita sudah datang dengan memegang janji Tuhan ini. Ya, jadi kita sudah datang kepada Tuhan, tidak usah klaim, tapi kita sudah datang dengan janji. Iman kita ikat di sini. Jadi kita, pikiran semua pergumulan kita tidak disita oleh beban itu. Ya, tidak tertekan dengan beban itu. Kenapa? Yang ada pada kita janji Tuhan. Janji Tuhan. Janji Tuhan. Itu sebabnya kenapa kita perlu baca Alkitab dan berbahagialah yang sudah warna-warni. Karena dia ingat, oh ada di sini, ada di sini. Ya, tidak usah kami klaim janjimu. Sudah manusia sudah tersinggung diklaim janji. Masa Tuhan yang bukan manusia yang begitu sakral mau diklaim-klaim. Dia usah klaim, tapi pegang ini. Dulu kita pernah nyanyi dan kita pernah nyanyi dulu lagu tempo dulu kan. Tiap perjanjian dalam Alkitab, apalagi? Tiap pasal ayat baris ku punya. Ya, ku berharap cintanya Allah. Tiap pasal ayat, ya, ku punya. Nah, jadi ini. Kalau ini saudara hilangkan, kalau saudara ini datang kepada Tuhan, ya tak putus begini, sedangkan Tuhan mengikat dirinya dengan janjinya, ya janji Allah, apa yang saudara mau dapat? Maka saudara bukan lagi datang dengan janji Tuhan, tapi saudara menggelepar, ya tak berdaya. Itu. Dan begitu dia sudah bergumul sambil tiarap, pendeta terjebak lagi. Luar biasa dia punya sungguh-sungguh. Dia merendahkan diri rata dan tehel. Nah ini dia. Ini saudara tahu, ini melelahkan. Tanpa dapat apa-apa. Karena kalau orang dikatakan datang dengan iman, berarti ada firman yang dia bawa. Beban memang belum terselesaikan, tapi dia sudah tidak punya kemampuan menekan dan membuat kita depresi. Karena kita sudah ikat iman kita dengan firman Tuhan. Ini. Akhirnya, jadilah. Oke? Mari kita buktikan. Kita buka Alkitab kita. Jadi yang ketiga mengikat iman dengan janji Allah, ya. Tapi sebelumnya itu mari kita lihat lebih lanjut. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham yang apa? Yang berhak. Ya, yang berhak menerima apa? Oh apalagi, so ada hak. Tapi ini aneh juga ya, sudah dikatakan ada hak, dia pakai lagi hak ini dengan sikap yang tidak etis kepada Tuhan. Kami klaim janjimu. Jadi kenapa dia berani berklaim? Karena dia anggap ada hak. Dia tidak tahu ini hak cuma dikasih, kasihan memang ini. Oh, ini sebuah kelakuan pendeta yang membuat jemaat juga jadi begitu. Ya. Pendeta tukang klaim.
2 Korintus 1 ayat 20. 2 Korintus 1 ayat 20. Ya, sudah? Baca. Sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Itulah sebabnya oleh Dia kita mengatakan amin untuk memuliakan Allah. Sekarang sudah lebih fokus bahwa ternyata ikatan janji yang merupakan jawaban atas pergumulan yang kita hadapi hanya ada di dalam Kristus. Minggu lalu kita sudah belajar. In the name of Jesus. Yesus. In the name. Bukan pakai nama lain. Bukan pakai benda-benda lain. Ini. Oke. Sekarang perhatikan. Saya harus gambar baru lagi. Ya. Ini yang membuat orang kadang-kala akhirnya menghadirkan bentuk lain, padahal sudah sangat jelas apa yang kita baca. Oke, Kristus adalah ya terhadap apa? Janji Allah. Oke. Saudara dan saya ada di sini, ya, dengan berbagai macam gaya berdoa, ya masing-masing lah, jangan kita hakimi, ya, macam-macam, ada yang sostat tiarap. Oke, sekarang pertanyaannya, ini, pakai apa? Pakai apa? Iman. Di dalam siapa? Dalam Kristus Yesus. Tapi ini kan tidak ada apa-apa. Apa itu iman? Ibrani 11 ayat 1 tadi. Dasar dari segala sesuatu yang diharapkan. Bukti dari segala sesuatu yang tidak kelihatan. Jelas kan? Jelas. Makanya hati-hati. Tapi karena yang bergumul ini adalah manusia lahiriah yang selalu dikuasai, selalu belum dapat menaklukkan unsur jiwaninya kepada kehendak roh, maka itu sebabnya unsur-unsur lahiriah ini masih muncul. Anehnya, sambil mau coba pakai iman. Kenapa saya katakan mau coba? Ya memang coba-coba. Sehingga ruang kosong ini yang sebenarnya hanya dia harus dapat ditembus oleh iman. Iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus. Iman. Tapi ini manusia lahiriah tidak bisa menembus dan mengikat imannya dengan janji Allah kalau tidak ada yang dilihat, tidak ada bentuknya, tidak ada kejelasan. Maka itu sebabnya sekarang sebagian hamba Tuhan mulai pakai benda-benda sebagai titik kontak yang sangat berbahaya, mengalihkan imannya bukan kepada Yesus tapi kepada benda-benda yang dipakai dalam doa. Ada yang pakai garam, ada yang pakai tepung, ada yang pakai minyak, ada yang macam-macam sekarang ini. Ya, bahkan rada-rada mirip-mirip dengan mirip-mirip dengan mistik Eropa, kayu. Ya, mistik Eropa apa? Dracula takut sama kayu salib. Kemudian di Indonesia kan, ternyata sundal bolong juga takut. Apa itu sundal bolong? Kuntilanak. Ya, ternyata dia juga takut dengan salib yang ujungnya tajam, tapi mesti dari kayu.
Ini apa? Di beberapa daerah konflik orang cerita, tapi yang cerita ini bukan cuma cerita asal cerita. Apa di sini? Pakai kalung salib. Dan itu salib dia kasih begini dulu. Supaya tepat. Dia gitu. Ini. Apalagi? Benda-benda apa lagi? Benda-benda rohani yang benda-benda rohani, benda-benda gerejawi, benda-benda yang supaya dianggap itu adalah bagian dari iman Kristen. Perjamuan suci yang mestinya diminum, disiram di tempat keramat untuk mengusir setan dan daerah-daerah yang baspok atau yang angker. Di mana ada tertulis perjamuan suci bisa dihinakan untuk mengusir setan di tempat-tempat keramat? Tidak ada. Tapi kenapa bisa umat Tuhan begitu gampang dan hamba Tuhan melakukan itu? Karena itu berbau religius Kristen. Ini masalahnya. Selain daripada itu, perjamuan kudus dipakai oles bisul. Padahal untuk diminum. Minyak urapan yang harus bisa dipakai oles bisul mungkin malah diminum minyak urapan. Dan aneh, sembuh. Nah, inilah bahayanya karena dia sembuh. Padahal yang menyembuhkan apa? Bukan minyak urapan, iman dan keyakinannya. Tapi selalu pakai perantara. Minggu lalu kita sudah baca kan, siapa perantara kita? Siapa? Hanya satu-satunya, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kenapa mesti pakai benda? Kenapa mesti pakai benda? Nanti satu saat saya akan jelaskan itu benda-benda itu apa itu tepung, apa itu garam, apa itu dan supaya kita bisa tahu, kita bisa paham. Ini bukan saman yang seperti orang-orang ini sama dengan kembali ke zaman primitif. Ini bukan seperti yang lalu. Sekarang kita hidup di dalam ketetapan firman Tuhan yang sudah kita ketahui seperti ini. Nah, inilah yang perlu kita ini. Baru dianggap dengan dipakai lagi istilah teologis. Oh, tindakan profetik. Benda-benda profetik. Yang mana dan siapa yang suruh kamu? Akhirnya kekristenan masuk dalam pedukunan mistik Kristen. Nah, kita selesaikan. Yang terakhir, keyakinan penuh dalam Kristus. Sekarang saya mau bahas terakhir ini tentang iman sebagai satu keyakinan penuh. Ya, tidak ada yang lain. Ya. Ibrani 3 ayat 14. Ibrani 3 ayat 14. Sudah dapat? Oke, kita baca sama-sama. Karena kita telah beroleh bagian di dalam Kristus, asal saja kita teguh berpegang sampai kepada akhirnya. Pada apa? Pada keyakinan kita yang semula. Apa keyakinan saudara yang semula? Keselamatan yang sudah terima dengan peroleh dengan gratis, dengan anugerah Allah, dan saudara terima hanya dengan doa, mengaku dosa, mengundang Yesus masuk dan doa terima Yesus, dan dengan iman saudara terima itu keselamatan. Ada dikasih benda sama pendeta? Pegang gini ya. Ini pegang ini ya. Ini benda ini pegang ya. Piara baik-baik ya. Kalau ini benda sampai hilang, karena hilang juga. Tidak ada kan? Tapi dalam keyakinan kita sudah diampuni. Keyakinan kita sudah peroleh keselamatan hidup yang kekal. Walaupun kita masih hidup di dunia. Itu kan keyakinan. Itu kan iman. Itu iman. Dengan iman kita terima bahwa dunia ini diciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Dan kita terima, oh ya. Begitu kita sekolah, kita jadi bingung. Oh, ini bumi ini terjadi karena adanya ledakan dahsyat. Ya. Dan kemudian ini dan ini, kemudian evolusi dan lain sebagainya. Sementara gereja dipersiapkan menanti kedatangan Tuhan, sementara gereja tidak sadar
bahwa penyusupan-penyusupan sudah masuk ke dalamnya, mengalihkan orang yang terpusat imannya kepada Kristus, terpusat kepada benda-benda. Oh, sudah aman, tidak usah khawatir, ya. Jadi seolah-olah berdoa Tuhan kirim pasukan malaikat, melindungi kami dan lain sebagainya. Itu sudah tidak perlu lagi seolah-olah tidak perlu lagi diyakini karena sudah ada benda yang ditanam. Apa itu? Apa? Siapa yang suruh saudara dalam Alkitab ada suruh tanam ini tanam itu? Apa bedanya dengan dukun? Ketika orang didoakan dan tiba-tiba ditemukan, oh ada orang bertanam apa di rumahnya ini dan lain sebagainya. Kenapa Kristen juga melakukan itu? Nah, oke. Kita sekarang buktikan tentang keyakinan terakhir. Bagian keempat ini. Keyakinan penuh di dalam Kristus. Sudah ya? Roma 4 ayat 1 sampai 3. Ini peristiwa nyatanya. Roma pasal 4. Oke, sudah? Baca. Jadi apakah akan kita katakan tentang Abraham, bapa leluhur jasmani kita? Lanjut. Sebab jikalau Abraham dibenarkan karena perbuatannya, maka ia beroleh dasar untuk bermegah, tapi tidak di hadapan Allah. Lanjut. Sebab apakah dikatakan nas kitab suci, lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, dan Tuhan memperhitungkannya kepadanya sebagai kebenaran. Percayalah. Ini kadangkala iman dan percaya, kadangkala dicampur adukan juga, dan kadangkala kita tidak paham yang mana iman, yang mana percaya. Sekarang saya mau pinjam, saya kasih contoh contoh konkret supaya saudara dapat membedakan kapan penggunaan kata iman dan kapan penggunaan kata percaya. Kalau saya mau pinjam uang saudara, apa yang saudara butuhkan? Tolong pinjam. Mesak pinjam, akan ada pedoi 100 juta. Apa yang diharap? Apa yang perlu kamu miliki? Apa? Iman atau percaya? Percaya. Percaya apa? Apakah itu bisa dipercaya? Kita kasih pinjam 100 juta, tahu-taunya tidak dibayar. Butuh iman? Ya, jadi iman itu adalah hubungannya dengan hal-hal yang religius. Oke, nah ini dia. Ya. Inilah yang kita akan buktikan supaya tahu keyakinan yang bagaimana itu. Ya. Abraham lalu percayalah Abraham kepada Tuhan. Dan Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Percayalah Abraham kepada Tuhan. Dalam hubungan kata percaya dan iman itu dilaksanakan dalam kita hal-hal yang identik dengan religius dan apa kata firman. Oke, ini contohnya. Roma 4. Sebab kalau saudara sudah percaya, sudah dihadapkan dengan benda-benda mati itu, iman percaya saudara tercemar dan pindah bukan kepada Kristus, tapi kepada benda-benda. Walaupun benda-benda rohani dan benda-benda gerejawi. Roma 4 ayat 18. Kita baca bergantian. Saya baca dulu. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa. Menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Ganti. Ya, tetapi terhadap
janji Allah, ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Nanti. Baca ulang sama-sama dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah Ia janjikan. Inilah pembuktian bagaimana caranya orang beriman. Meyakini sepenuhnya apa yang Tuhan katakan dan janjikan. Titik, tidak ada pakai benda-benda. Dan keyakinan yang kita yakini sepenuhnya terhadap apa yang Tuhan katakan dan janjikan, semua ikatan janji itu dikatakan semuanya ya di dalam Kristus Yesus, bukan benda mati. Saudara jemaat berhak menolak kalau ada hamba Tuhan berdoa dan memakai benda-benda. Itu bukan doktrin GPPS. Mau benda apa? Ini perlu dipahami, saudara. Begitu kita memakai benda-benda yang tidak tertulis dalam Alkitab, itu sama dengan kita mencemarkan iman kita di dalam Yesus Kristus karena kita pelecehan terhadap Yesus. Nah jangan lupa loh, ini manusia lahiriah yang jadi kita ini orang percaya yang ada iman, sebaliknya iman kita ada dalam manusia lahiriah. Dan manusia lahiriah ini gampang sekali dan selalu ingin ada yang bisa dilihat, ada yang bisa disentuh. Sehingga sulit untuk beriman tanpa pegang apa-apa, tanpa melihat apa-apa, tanpa ada yang dimiliki. Itulah sebabnya kenapa kepercayaan lain, beberapa kepercayaan animisme itu selalu ada yang namanya mantra, ada yang namanya jimat. Tidak ada jimat Kristen, apapun bentuknya, tidak ada. Dengan namaku, in the name. Dalam namaku kata Yesus, di dalam nama Yesus Kristus. Nama di atas segala nama, baik yang di atas, bahkan di bawah bumi. Semuanya tunduk dan mengaku Yesus adalah Tuhan. Kenapa kita mau gantikan dengan benda-benda mati? Berarti kita masih perlu belajar Alkitab. Perlu memahami. Mengapa iman kita masih harus dialihkan untuk percaya itu? Oke? Kita akhiri hari ini. Dan kita akan lanjut belajar kapan Tuhan kehendaki. Kita bangkit berdiri. Kita akan berdoa. Apa pergumulan saudara? Temukan dulu sekarang. Saudara renungkan apa masalah saudara. Temukan itu firman di dalam masalah saudara. Apa kata firman di dalam masalah saudara? Apa yang Tuhan janjikan di dalam masalah saudara? Kita sama-sama bangkit berdiri. Janjimu seperti fajar yang tidak pernah terlambat bersinar. Janjimu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janji-Mu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu
seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinta. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Apa masalah saudara, pergumulan saudara? Temukan dulu apa janji Tuhan. Renungkan apa yang Roh Kudus ingatkan pada saudara tentang firman Allah yang jadi jawaban untuk masalah yang sedang saudara hadapi. Pegang itu dan yakini. Itulah iman. Untuk belajar hidup oleh iman, belajar memiliki pengalaman iman di dalam menjalani hidup baru. Apa pergumulan saudara? Angkat tangan kanan saudara, tangan kiri saudara taruh di dada saudara. Bapa di sorga, kami datang ke hadirat. Kami boleh belajar kebenaran firman, bahwa Engkaulah satu-satunya yang telah menjanjikan kepada kami, dan Engkau mengikat dirimu dengan janji pakai sumpah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Yah untuk setiap janji Allah. Amin. Saat ini kami datang ke hadirat-Mu. Kami bersyukur atas segala apapun yang Tuhan izinkan kami hadapi, karena di situ ada firman-Mu, di situ ada jawaban, di situ ada kehadiran-Mu yang tidak pernah meninggalkan kami. Dan Engkau mengatasi segala perkara dan memberikan kekuatan kepada umat-Mu untuk melakukan segala kehendak-Mu dengan kuat kuasa Roh-Mu yang kudus. Saat ini Tuhan, kami datang dan memegang akan janji-Mu. Terima kasih karena ada janji Allah. Terima kasih karena ada jawaban atas pergumulan kami. Amin. Terima kasih karena ada jawaban atas segala penyakit kami. Amin. Bahwa oleh bilurnya kami disembuhkan. Amin. Terima kasih Tuhan karena ada janji perlindungan, ada janji untuk tidak takut, ada janji berkat, berbagai macam janji Tuhan. Amin. Dan kami hanya mau berpegang dan memandang kepada janji-Mu, bukan kepada benda-benda apapun yang tidak berguna dan tidak punya apa-apa. Tapi kami hanya memandang kepada Yesus Kristus yang sudah melakukannya di atas kayu salib Golgota dan sudah mengalahkan segala kuasa si jahat. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami datang mengucap syukur, dan biarlah Tuhan meneguhkan selalu dengan Roh yang Kudus, meneguhkan iman kami untuk tetap memandang kepada Engkau. Amin. Dan segala pekerjaan kuasa si jahat apapun bentuknya yang mau mengalihkan iman kami kepada apapun bentuknya, dalam nama Tuhan Yesus kami patahkan, hancurkan semuanya. Dan biarlah hanya nama Tuhan dipermuliakan. Kami hanya berpaut kepadamu, kami hanya bergantung kepada Tuhan, kami hanya bersandar di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Engkau membuat kami untuk semakin cakap menghadapi apapun di dalam kehidupan kami. Oleh karena Engkau hadir selalu, firman-Mu selalu ada sebagai jawaban. Terima kasih Bapa. Terpuji nama Tuhan. Berkati semua saudara-saudara kami. Apapun yang sedang mereka hadapi, Tuhan memberikan selalu jalan keluar dan kemampuan untuk menghadapi segala sesuatu. Berkati seluruh jemaat-Mu, dan biarlah kiranya Tuhan Engkau tilik akan segala kebenaran mereka. Dan juga kami berdoa untuk bangsa, negara, pemerintah kami. Tuhan berkati Bapak Presiden dan Wakil dan seluruh aparat pemerintahan tingkat pusat, provinsi, kabupaten, dan juga kecamatan, kelurahan, desa, dan dusun-dusun. Semua aparat diberikan roh takut akan Allah. Sehingga mereka boleh melaksanakan tugas dengan tanggung jawab. Memberkati akan tenaga medis dan para medis yang sampai saat ini masih sedang menangani dan menanggulangi akan pandemi ini. Kemurahan pengasihan Tuhan kiranya atas umat untuk menghalaukan semuanya ini dari kehidupan kami dan umat-Mu. Terima kasih Bapak. Terpuji nama Tuhan.
Kami juga berdoa untuk aparat keamanan TNI dan Polri yang sudah mendedikasikan hidupnya untuk negara kami. Tuhan, memberkati mereka dengan keluarga. Berkati akan pembangunan gereja kami Tuhan. Memberkati setiap mereka yang telah mengambil bagian dalam apapun bentuknya, dalam segala macam persembahan. Tuhan, kembalikan dengan limpah berkat. Berkati semua yang sudah melayani Engkau dengan segenap hati. Berkati seluruh jemaat Tuhan yang telah beribadah dengan segenap hati. Terpujilah nama Tuhan. Jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, kecintaan Allah Bapa dan dalam persekutuan Roh-Nya yang kudus adalah kiranya tinggal menyertai kita sekalian. Dibuatnya kita hidup bijaksana, sehingga berhasillah segala yang kita kerjakan sampai berkelimpahan dari sekarang sampai Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Puji Tuhan, ibadah kita telah selesai. Selamat hari Minggu dan selamat melanjutkan aktivitas saudara. Tetap terapkan protokol kesehatan yang ada. Tuhan Yesus memberkati.